Kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Siapa kolektor yang paling menakutkan? Seperti biasa, sebelum saya masuk ke topik, saya akan ulang apa itu kolektor. Kolektor adalah penagihan dari bank kepada pemegang kartu kredit yang saat ini sedang melakukan tunggakan pembayaran. Dan ada dua macam kolektor. Kolektor yang pertama adalah kolektor yang ditugasi untuk menelpon nomor handphone atau menelpon nomor fixed line pemegang kartu kredit yang saat ini sedang melakukan tunggakan pembayaran, dan seringkali mereka kita sebut dengan desk call. Dan kolektor yang kedua yang ditugasi untuk mendatangi rumah atau mendatangi tempat bekerja pemegang kartu kredit yang saat ini sedang melakukan tunggakan, dan seringkali kita sebut mereka dengan debt call. Topik kita saat ini adalah siapa kolektor yang paling menakutkan. Mungkin Anda memikirkan penjelasan itulah kolektor yang menakutkan adalah debt call. Kolektor yang menakutkan adalah desk call. Itu bukan mereka. Jadi kolektor yang paling menakutkan bukanlah desk call dan bukanlah debt call. Tapi kolektor yang paling menakutkan bagi kita pemegang kartu kredit yang saat ini sedang menunggak adalah keluarga inti kita. Jadi di video saya yang lalu sudah saya jelaskan bahwa mereka kolektor itu ingin menciptakan kolektor siluman di antara orang-orang terdekat kita, di antara orang-orang sekitar kita. Itu yang wajib kita antisipasi. Dan menurut saya yang perlu kita antisipasi itu hanyalah pertama adalah keluarga inti kita. Jadi kalau kita misalkan punya istri ataupun kita punya anak, atau sebaliknya Anda punya suami atau Anda punya anak, yang kita amankan adalah pasangan hidup kita dulu. Kita harus minta restu pada pasangan hidup. Kita jelaskan ke mereka bahwa saat ini saya sedang menunda pembayaran diakibatkan karena kondisi finansial saat ini sedang jelek dan kita sedang melakukan skala prioritas tentang mana yang harus didahulukan dan mana yang harus kita tunda. Jadi kalau kita punya pasangan hidup, kita harus beritahu dulu pasangan hidup kita bahwa saat ini saya sedang gagal bayar. Konsekuensinya akan bertemu dengan kolektor. Konsekuensinya akan masuk di SEDB checking. Dan konsekuensinya akan ditakut-takuti bunga dan denda. Kita jelaskan sebisa mungkin pada pasangan hidup kita. Dan jika kebetulan anak kita sudah besar, kita pun juga harus berikan edukasi pada anak-anak kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kamu ini tidak lain, tidak bukan adalah untuk supaya roda ekonomi yang saat ini di keluarga kita ini bisa berjalan. Jadi pertama kali adalah beri edukasi pada pasangan hidup kalian atau Anda, beri edukasi pada anak-anak Anda untuk sementara waktu mematikan rasa gengsi. Ingat, beri edukasi mereka bahwa ini hanyalah untuk sementara waktu. Dan
saya yakin bagi siapapun mereka, ketika kondisi finansial kita telah membaik, pasti kita ingin segera menyelesaikan. Kita tidak akan pernah mau meninggalkan sebuah masalah yang nantinya di kemudian hari akan menjadi bom. Jadi saya tegaskan hal itu dulu. Jadi intinya, pasangan hidup kita amankan, anak-anak kita amankan, kita beri edukasi terus, jangan sampai mereka bisa diserang tentang akhlak, dan jika mereka diserang akhlak, itu pun juga jangan mau nerima begitu tok, tapi kita harus melawan. Jika yang punya hutang, maksudnya saya ini, sudah konsekuen untuk mau menerima kedatangan debt call, untuk mau mengangkat telepon desk call, dan ketika pemilik hutang tidak menghindar atau bahkan lari, itu artinya ketika kolektor melakukan pelanggaran dengan masih menteror keluarga inti kita ataupun yang akan diteror. Poin kedua adalah keluarga yang tidak serumah ketika kita mengajukan aplikasi atau formulir kartu kredit. Jadi refreshlah ketika kita mengajukan aplikasi permohonan kartu kredit, itu kita akan ditulis keluarga yang tidak serumah yang dapat dihubungi, itu akan diganggu. Jadi intisari dari topik kita adalah kita harus bisa mengamankan keluarga inti, dan kita harus bisa mengamankan keluarga tidak serumah yang bisa dihubungi ketika kita mengisi aplikasi permohonan kartu kredit. Yang lainnya itu tidak perlu kita terlalu pikirkan. Omong kosong itu kakak ipar kalian, omong kosong itu katakanlah paman kalian, omong kosong itu adalah teman kerja kalian. Itu adalah tinggal mereka kita kasih penjelasan bahwa kalau kamu diganggu sama kolektor tentang hutang saya, tugas kamu, maksudnya orang-orang sekitar tadi itu, memberitahukan ini nomor handphone saya. Yang kedua, kita tinggal di alamat ini, hanya itu. Ketika mereka masih mau diperalat oleh kolektor, ketika mereka masih mau dijadikan siluman, kolektor siluman, emang gua pikirin. Jadi ingat baik-baik, dalam kehidupan selalu ada yang suka dengan kita, tapi pastinya juga ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu pertimbangan saya kenapa saya tidak pernah memperhitungkan orang-orang yang berhasil dijadikan sebagai kolektor siluman oleh kolektor-kolektor tadi. Jadi tugas saya adalah mengamankan keluarga inti saya dan mengamankan keluarga yang tidak serumah yang dapat dihubungi. Itu tugas saya. Karena saya berhutang budi, saya sudah merasa ditolong oleh keluarga tidak serumah saya ketika pengajuan kartu kredit itu kan memang melibatkan mereka. Kenal dengan Pak Hani? Iya. Selaku apa? Selaku bisa paman, bisa bule, bisa adik, bisa saudara, bisa teman. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Mereka kita cantumkan sebatas sebagai keluarga yang tidak serumah yang dapat dihubungi. Jadi mereka bukan
sebagai penanggung hutang jika pemegang kartu atau pemohon ini macet. Jadi itu poinnya atau itu intisarinya. Nah, oke. Saya akan mulai masuk bercerita di topik ini adalah siapa kolektor yang paling menakutkan sesuai pada saat yang saya alami di beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika saya macet, itu saya langkah pertama adalah mengamankan anak-anak saya. Saya single parent, jadi saya tidak punya pasangan hidup. Dan saya mengamankan orang tua saya. Dan kebetulan orang tua saya yang ayah sudah almarhum, tinggal ibu. Jadi pada saat saya macet, itu saya ngomong dulu sama ibu. Bu, ini kondisi finansial saya sedang jelek. Kondisi saya finansial sedang jelek dan saya mempertimbangkan untuk kelanjutan hidup kita atau saya dan anak-anak, sehingga saat ini saya putuskan untuk menunda pembayaran hutang kartu kredit yang saat ini saya pegang. Dan sebagai orang tua adalah wajar, pastilah mereka mengkhawatirkan atas nasib anaknya. Jadi ibu saya juga tanya, wah nanti kamu diapa-apakan sama kolektor, kamu nanti dilapor ke polisi, kamu nanti dipenjara. Nah, tugas kita, ya kita beri edukasi sama ibu ini. Oh tidak bu, tidak. Kolektor datang iya, kolektor nelpon betul, tapi mereka tidak akan menggunakan kekerasan, karena saat ini yang saya hadapi itu adalah PT ATBK, PT BTBK. Mereka punya nama besar bu, jadi mereka tidak akan pernah keluar dari koridor hukum. Kita jelaskan ke ibu, kemudian kita jelaskan konsekuensi terburuk. Yang terburuk cuma satu bu. Yang terburuk adalah kolektor atau jasa penagihan ini mencoba keluar dari jalur, coba-coba dengan menagih orang selain saya. Dan ketika itu dilakukan padahal saya mau menemui mereka, baik itu deskol maupun depkol, akan saya lawan bu, akan saya adukan kepada Bank Indonesia ataupun OJK ataupun lembaga lain yang melindungi hak-hak konsumen. Saya ceritakan begitu. Dan saya hanya mohon kepada ibu untuk intinya merestui saya sebagai anak untuk sementara waktu tidak bayar hutang. Saya jelaskan itu. Jadi ibu tidak usah malu, itu ingat, saya penting sekali menjelaskan. Matikan dulu rasa gengsi. Misalkan ada orang tanya, oh anakmu tidak bayar hutang, sudah diamin aja bu, cukup jawab seperlunya. Ya saat ini memang lagi menyusun kekuatan finansial, katakan itu. Tidak perlu ngomong, oh tidak bayar hutang, bukan tidak bayar hutang gitu, tidak perlu. Ya memang betul saat ini sedang mengalami guncangan finansial sehingga sementara waktu tidak membayar hutang. Dan tidak hanya itu sebenarnya saat ini yang saya tempuh bu, saat ini saya sedang membuat surat permohonan keringanan sesuai dengan kemampuan saya. Dan andaikan surat keringanan itu disetujui, saya pun tidak bisa membayar secara keseluruhan. Saya akan melakukan metode angsuran. Jadi kalau misalkan temannya ibu atau saudara kita bilang, anakmu kok tidak bayar hutang, itu salah bu. Karena saya sudah buat surat dan sudah saya kirim, dan ini semua menanti
Dan semoga di masa ke depan kondisi finansial saya sudah membaik, dan pastinya kalau sudah ada duit, sudah ada penghasilan, pasti saya akan, bahasa Jawanya, ceket-ceket untuk bayar hutang yang saat ini sedang gagal. Saya ungkapkan itu. Jadi tolong ibu tidak perlu malu tentang kondisi anak yang saat ini sedang gagal bayar, dan itu pun termasuk anak-anak. Anak-anak saya panggil setiap hari, saya cekoki edukasi tentang pasal-pasal bahwa kondisi yang saat ini terjadi pada ayahmu ini hanya sebatas menunda hutang dengan harapan secercah cahaya di kemudian hari bapak kamu ini bisa mulai mendapatkan kesempatan untuk mendapat berkat yang luar biasa, dan pastinya itu akan dibayar. Dan saya cekoki tentang hal yang punya utang itu bapak kamu. Ibu saya juga tak cekoki, yang punya utang itu saya, Bu. Jadi kolektor atau pihak bank tidak boleh ganggu ibu, tidak boleh ganggu kamu, nak. Dan ketika itu tetap dilakukan, jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir, nak. Pasti akan saya bantai, babat lawan. Karena memang hukumnya jelas. Nageo kepada yang punya utang. Jangan nageh orang yang tidak tahu apa-apa. Ini yang paling konyol yang saat ini sedang terjadi. Jasa penagihan ini ngotot. Jadi kalau bagi, maaf, Anda yang mungkin belum paham bahwa yang boleh ditagih itu yang punya utang. Dan ketika mereka nagih orang lain, ya Anda jangan mau diam. Anda bisa adukan itu ke Bank Indonesia ataupun OJK ataupun lembaga pelindung konsumen lainnya. Ingat itu, kecuali Anda atau saya menghindar atau menghilang. Jadi bahasa Jawanya delik, bahasa paling kasarnya pengecut, nggak mau menemui mereka, maksudnya kolektor. Lah, kolektor punya hak. Nagih ibu saya bisa, nagih Pak D saya bisa, nagih bule saya bisa, nagih saudara saya bisa, nagih kerabat kerja saya bisa. Tapi kalau kitanya sudah gentleman, kitanya sudah melakukan kewajiban sebagai seorang debitur macet, mau menemui baik itu debt call mau menemui itu debt call maupun desk call, dan mereka masih keluar dari jalur, ya kita harus sikat. Itulah yang saya jelaskan pada ibu. Oke, setelah ibu saya dan setelah anak-anak saya amankan, tugas saya tinggal mengamankan keluarga yang tidak serumah yang dapat dihubungi. Jadi ingat topik kita saat ini, siapa kolektor yang paling menakutkan? Saya akan ulang sedikit. Kolektor yang paling menakutkan adalah orang tua kita, anak-anak kita, atau pasangan hidup jika Anda punya. Dan setelah itu mereka bisa kita bereskan. Dalam arti bereskan itu jangan khawatir, yang punya hutang itu saya. Kamu kalau diganggu tak bereskan, yang ganggu kamu. Tinggallah kita mengantisipasi keluarga tidak serumah, karena kolektor punya hak untuk menelpon keluarga tidak serumah. Dan kebetulan pada saat saya itu keluarga tidak serumah yang saya tulis adalah bule saya. Nah, di sini saya harus bertanggung jawab sama bule saya. Saya sudah dibantu pada saat apply kartu kredit
Bule mengiyakan, ini siapanya Pak Hani? Saya bulenya, itu ponakan saya. Orang kalau sudah dibantu tidak boleh mentung, tidak boleh buh raweruh. Jadi setiap kali bule ditelepon, saya sudah kasih tahu. Bule, kalau ditelepon langsung kasih nomor handphone saya. Wong saya tidak pernah gonta-ganti nomor handphone. Bule, kalau sampai misalkan dia tanya alamat ya, kasih tahu aja alamatnya. Nah, pada saat bule ini mulai dicoba untuk jadikan kolektor, bule jangan percaya. Saya kasih tahu begitu. Dan benar. Seperti di video-video yang lalu saya sudah jelaskan, kolektor ini berusaha menghalalkan segala cara. Bola panas yang pertama kali dilemparkan ke bule jadi membuat telinganya bule memerah. Ini Bu A ya. Ini hanya bulenya Pak Hani ya. Baru saya telepon Pak Hani, suruh nagih ibu. Katanya Pak Hani yang pakai kartu kredit itu Anda. Wah, itu langsung saya ditelepon. Saya tinggal ngomong, tidak mungkin hal itu tak katakan. Sudah, saya bisa bereskan gini Kim. Maksudnya kalau saya manggil bule saya itu Kim. Kalau mereka nelpon lagi, saya tak datang ke sana. Jadi ngomong aja. Oke, Pak atau Bu kolektor, saya minta waktu 1 jam. Nanti kamu telepon lagi ke sini. Maksudnya ke sini itu bisa ke telepon rumahnya bule ataupun bisa ke handphonenya bule. Dan saya kasih tahu bule untuk membuktikan saya omong apa enggak itu gampang bule. Buatlah janji untuk, saya sudah memperhitungkan dari rumah saya ke bule itu tidak lebih dari 1 jam. Dah gampang buat janji bule. Pak, kalau sampai keponakan saya ngomong begitu, ini jam berapa? Maksudnya pas telepon itu. Waktu itu kejadiannya jam 11. Ini jam 11 kan? Bapak atau Ibu jam 12.30 siang telepon saya. Ini saya tak nyari ponakan saya yang katanya ngomongnya hutang yang pakai kartu kredit itu adalah saya. Ngomong gitu bule, nah bilangnya gitu. Dan bule saya ngomong gitu beneran. Terus, lah maksudnya Ibu gimana? Loh maksudnya ya biar ponakan saya tanggung jawab dong. Kok bisa nuduh saya? Oke ya Pak ya, 12.30 Anda telepon saya lagi dan saya garansi keponakan saya ini sudah di rumah saya untuk saya adili. Katakan itu boleh. Dan setelah itu benar, skenario yang telah saya ciptakan masuk. Bule saya yang nelpon saya sudah tak janjeni Han 12.30 mau telepon lagi. Nah saya pun juga sukacita. Saya cekat-cekat ganti baju langsung ke sana. Bahkan belum sampai 12.30 saya sudah di sana. Tak tunggu teleponnya. Untuk membuktikan ke bule, saya ngomong apa enggak. Dan tahu apa yang terjadi. 12.30 jam 13.00 13.30 jam 14.00 tidak ada satupun telepon dari mereka. Dan itu membuktikan bahwa itu cara terkonyol kolektor dengan cara memfitnah. Saya tunggu sampai 2:30 loh bule. Saya sudah datang, saya sudah siap diadili, dan mereka tidak telepon. Nah akhirnya ya, Anda tahu sendiri, bule saya semakin oposisi, wah kurang ajar. Dah gitu saya pamit pulang. Bola panas yang kedua,
adalah telepon lagi. Terus bule saya ngomong, oh dek kemarin enggak nelpon gitu, dah bla 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 bla. Ya dah Pak, Bu, ini saya minta nomor teleponnya ponakannya Anda, tak teleponin. Jadi kasih sama bule saya, dikasih, dan realitanya kolektor itu ada yang nelpon, ada yang enggak. Maksudnya beberapa kali ya. Yang beberapa kali nelpon ini saya langsung, istilahnya saya dah tahu kalau ini triknya kolektor bola kedua, ya saya dah siapkan. Tapi sebelumnya yang mereka lakukan salah kaprah itu, maksudnya kolektor ini sebentar nelpon lagi bule saya. Dia mengatakan nggak diangkat sama keponakanmu bule, Bu. Wah, mematahkan cara gini ini sangat gampang. Sangat gampang, saya jelaskan pada Anda. Caranya siap 2 handphone. Satu handphone yang dari kolektor yang nomor kita realita, yang satunya ini kita bisa pinjam anak atau bisa, intinya untuk nanti di telepon bule kita. Nah, suatu saat bule saya ditelepon dan minta nomor telepon lagi dari bank yang lainnya, kan kartu kredit saya banyak ya kebetulan ya. Dan mereka ngomong tidak diangkat. Nah, terus kebetulan setelah itu mereka telepon saya beneran. Telepon. Pada saat telepon ini tidak tak angkat dulu. Saya nelpon bule. Bule, ini handphone ini nelpon saya. Ini saya cuma kepengen menunjukkan ke bule bahwa mereka tuh bohong. Tolong didengarkan ya bule, saya baru akan terima teleponnya mereka. Bulenya dengar ke, yang kolektor ini saya hidupkan. Dan saya speaker pun. Jadi bule bisa mendengarkan telepon saya dengan kolektor. Ada apa Pak? Gimana Pak? Hutangnya gini bla 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 bla. Saya cukup katakan satu. Karena itu deskol. Lihat di cara hadapi deskol video-video saya lalu. Saya cukup katakan satu. Saat ini saya tidak ingin untuk membayar hutang saya. Dah, saya katakan itu aja. Jadi Bapak mau nelpon setiap saat, saya akan angkat dan jawabannya sama. Saya belum ingin bayar hutang. Satu aja itu. Bule saya dengar. Ada pertanyaan lagi Pak. Ya seperti cara hadapi deskol level 3, mereka ngoceh-ngoceh tak diamkan dan akhirnya mereka matikan. Bule dah dengar, mereka masih coba-coba main api. Mereka telepon bule, sebentar telepon bule. Bu, enggak diangkat. Ya, Anda tahu sendiri. Bule saya ngomong, wong tadi kamu telepon saja, saya itu dengar ke suaramu kok. Kamu jangan macam-macam lagi untuk mencobai saya. Lah mulai mereka gunakan bola panas. Loh ibu kan terdaftar di aplikasi pada saat pengajuan, berarti ibu kan bertanggung jawab juga. Untungnya saya sudah memberikan edukasi pada bule saya. Yang termasuk di situ kan cuma keluarga tidak serumah Pak. Dan bukan penanggung hutang. Jadi jangan aneh-aneh kamu. Bule saya untungnya udah tak kasih edukasi itu sehingga bisa mengatakan itu. Ya seperti yang saya katakan, endingnya deskol itu ya bye-bye saja. Setelah keluarga saya amankan, setelah keluarga tidak rumah saya amankan, yang lain itu saya anggap emang gua pikirin. Contohnya, mereka coba menelpon ipar saya, dan sama ipar saya pun dikasih nomor telepon saya. Pasti wong saya sudah ngomong kok, siapapun yang merasa digerecoki karena hutang saya, kasih nomor telepon saya, selesai. Dan sama katanya, mereka cuma dikili-kili. Mereka dikili-kili
bisa dikili-kili ya monggo, ndak bisa pun emang gua pikirin, saya hanya itu aja. Dan pada saat kolektor nelpon, dia langsung ngomong, saya tadi telepon kakak ipar Anda. Oh ya, kenapa? Gimana utangnya penyelesaian? Belum mau tak bayar. Dan itu pada saat mereka telepon ini tak rekam, sengaja tak rekam. Dan setelah mereka akhirnya bercacat cuat dan tidak ada juntrung dan tidak ada hasil, dimatikan lagi kan, hasil rekamannya ini langsung tak kirim ke ipar saya sebagai membuktikan bahwa itu sudah tak terima. Jadi kalau kamu mau dikadali atau kamu mau dijadikan kolektor siluman, terserah kamu, tapi intinya adikmu ini adalah orang yang gentleman dan tidak ada kata untuk tidak menghadapi masalah. Jadi itulah topik kita kali ini. Siapa kolektor yang paling menakutkan? Kolektor yang paling menakutkan adalah keluarga inti kita, dan tugas kita adalah meyakinkan ke mereka bahwa kamu jangan mau diganggu. Kamu tidak perlu malu bahwa memang kondisi kita saat ini sedang demikian. Dan tugas keluarga itu hanya yang hutang bapak saya. Ini nomornya. Kalau kamu masih mengganggu saya akan ambil tindakan hukum. Lakukan itu. Karena memang undang-undang ataupun surat edarannya jelas. Dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kredit yang tersangkut. Jadi selama saya tidak menghindar, selama saya tidak menghilang dan mereka masih mengganggu orang lain, sikat. Itulah topik siapa kolektor yang paling menakutkan. Dan jika Anda gagal meyakinkan kepada orang-orang terdekat kalian, ya artinya kolektor yang menakutkan itu bukan deskol, bukan depkol, tapi orang-orang yang kolektor yang paling menakutkan adalah orang-orang di sekitar Anda itu. Yang paling menakutkan ibu kita, yang menakutkan anak kita, yang menakutkan kalau misalkan Anda punya suami ya suami Anda, yang menakutkan kalau Anda punya istri ya istri Anda. Itulah topik kita, siapa kolektor yang paling menakutkan. Jadi jangan pernah kalian menghindar ataupun menghilang dari kolektor yang mengakibatkan mereka semakin gencar menyerang orang atau keluarga inti di kehidupan Anda. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.